brand storytelling ini mudah sekali diingat dan membuat customer itu mengingat manfaat dan apa ya, kekhasan dari produk ya. Kalau Bapak Ibu di sekolah, produknya apa sih? Bapak Ibu, mari kita kenali apa sih yang ada di dalam pikiran manusia, yang ada dalam tubuh manusia, yang membuat storytelling ini menjadi sesuatu yang kemudian menjadi peka, membuat kita peka. Nah, di sini ada dua frasa, yaitu motor cortex dan sensory cortex ya. Nah, di sini motor cortex itu ada kata, kemudian di sini ada kata react ya, karena saya adalah guru bahasa Inggris, tapi tenang saja, saya akan tetap menjelaskan. Jadi gambar atau visual ya, visual itu memang bisa mempengaruhi mata kita ya, mempengaruhi mata kita. Tapi story, kisah ya, kisah yang bersifat moving, bergerak ya, itu akan membuat motor cortex dalam otak kita, yaitu ini motorik ya, sifatnya motorik, itu akan bereaksi ya. Kemudian apalagi? Contohnya di sini adalah sensory cortex ya. Sensory cortex ini berkaitan dengan rasa. Jadi misalnya Bapak Ibu menyajikan sebuah video, yang video itu Bapak Ibu sedang makan, dan makannya itu diekspresikan dengan kuat gitu ya, sampai kecap-kecap. Kalau Bapak Ibu bisa menyaksikan televisi zaman dulu itu Pak Maknyus ya, Pak siapa namanya, Pak Maknyus tuh almarhum, Pak Maknyus, yang Maknyus sekali ya, itu membuat kita itu yang tidak dekat dengan makanan itu hanya kita visualkan, tetapi Pak Bondan ya, itu mempengaruhi kita sehingga rasa kita itu rasanya ikut ngilem, dan kemudian kita besoknya ingin merasakan apa yang beliau rasakan. Sampai Bapak Ibu kemudian orang dari seluruh Indonesia kemudian datang ke restoran itu karena terpengaruh oleh sensory cortex yang disuarakan oleh Pak Bondan. Nah, Bapak Ibu, itulah kekuatan storytelling. Jadi storytelling ini nanti kita akan jelaskan bentuknya apa saja. Nah, di sini adalah guidelines ya yang akan kita kupas malam ini. Ada 5, yaitu bahwa brand storytelling itu mengatakan what you do, apa yang kita akan bisa lakukan. Kemudian bagaimana kita melakukannya dan mengapa kita melakukannya. Nah, seperti yang misalnya tadi untuk nomor 2, bahwa setiap sekolah memiliki visi, setiap sekolah memiliki misi, setiap sekolah memiliki values, dan setiap sekolah memiliki beliefs. Nanti akan saya berikan contoh ya untuk beberapa ini ya, apa sih misi yang ingin disampaikan dalam melalui sebuah gambar yang ada dalam web. Tadi saya sudah, jadi saat saya mengonsep PPT ini, saya men-searching beberapa web yang dari sekolah Bapak Ibu yang ada di sini, tapi ada juga yang dari sekolah yang lain. Nah, guna dari storytelling nanti ini ya, yang ketiga itu adalah membangun trust. Kemudian meningkatkan loyalty dari customer. Kalau tadi Bu Ari tadi membahas ya tentang customer. Kemudian inspire engagement. Ya, itu melalui storytelling. Kemudian bagaimana sih kita menulis brand storytelling? Ya, dan apa sih gunanya? Sebenarnya storytelling harus dibangun oleh kejujuran, oleh transparansi. Tadi sudah disampaikan oleh Coach Ali ya tentang transparansi dan honesty. Nah, transparansi ini misalnya seperti saya dengar tadi ya,
apabila sekolah Bapak itu menjanjikan apa namanya calon siswa akan bisa mengaji, ya, akan menghafalkan sekian juz seperti yang beberapa webinar yang lalu diceritakan oleh Pak Sueb dari Bangil, ya. Saya tanya, apakah benar Pak, setiap anak yang lulus dari SD-nya Pak Sueb itu pasti akan menghafal 1 atau 2 juz? Oh, ternyata Pak Sueb bilang benar dan sangat percaya diri. Itu luar biasa. Karena tidak semua sekolah seperti itu. Misalnya sekolah yang IT-nya itu katanya bagus, ternyata setelah dinikmati experience, ternyata anak-anak bilang ternyata komputernya kurang bagus dan jadul sekali, yang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu pentingnya storytelling. Itu sifatnya adalah harus berdasarkan pada kejujuran dan transparansi, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, storytelling itu bisa berdasarkan atau berbasis konflik, berbasis karakter, berbasis community, dan berbasis confidence. Nah, ini adalah guideline kita hari ini, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam satu pengertian. Why brand storytelling is a powerful marketing strategy. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kenapa saya sangat tertarik untuk menyajikan storytelling ini di lingkungan sekolah, ya. Nah, ketika saya belajar serius mengenai storytelling, jadi storytelling ini adalah satu metode yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga di beberapa negara seperti Amerika itu sekolah-sekolah bagus, ya, itu ada komunitas kepala sekolah yang mereka membicarakan apa sih gunanya storytelling, bagaimana sih mengembangkan storytelling dan sebagainya. Dan ini juga dibahas oleh para influencer kelas dunia. Jadi storytelling ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita sudah lakukan, dan saya sendiri personally itu sudah memiliki pengalaman, ya, experience selama saya waktu itu menjadi pejabat humas. Nah, dan saya sering melakukan storytelling itu, dan saya yakin storytelling itu memiliki kekuatan yang keren banget, ya. Kenapa? Karena melalui storytelling yang saya buat dalam beberapa media yang waktu itu saya kembangkan, itu saya bisa memperoleh loyalty customer candidate, ya. Jadi kandidat customer yang sangat loyal. Mereka itu loyal dari kisah yang saya buat. Pertama itu seperti itu. Tetapi kemudian akhirnya saya bisa meyakinkan sampai beberapa fans dari Kalimantan, dari beberapa pulau itu datang dan menghubungi saya untuk menyekolahkan anaknya. Ini subhanallah, itu tidak saya sengaja, tetapi saya memiliki keyakinan itu. Nah, sehingga hari ini, malam ini, saya ingin Bapak Ibu semuanya mendengar apa yang saya yakini itu, dan ini bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana sih brand storytelling ini bekerja? Dia menggunakan naratif, ya, menggunakan satu kisah, kalau dalam koran, dalam media massa, dia termasuk feature, termasuk kisah-kisah nyata, kisah-kisah yang diangkat dari hal-hal sederhana, tetapi hal-hal sederhana itu sangat touchy, ya, sangat menyentuh gitu, ya, sangat menyentuh dan memainkan emosi. Nanti kita akan melihat scoop dari storytelling ini. Nah, dan storytelling ini mudah sekali diingat dan membuat customer itu mengingat manfaat dan kekhasan dari produk, ya. Kalau Bapak Ibu di sekolah, produknya apa sih? Produknya kurikulum, yaitu prestasi akademik dari kesiswaan, prestasi non akademik dari PAI, dari ISMUBA, atau dari KNU-an, dari kalau sekolah Kristen misalnya, bagaimana agama Kristen itu diajarkan. Nah, di sini masing-masing itu bisa menjadi satu basic modal yang dipakai untuk menceritakan storytelling ini. Tolong dicek, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu, tolong yang
Oh sudah. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa kita layak belajar tentang brand storytelling. Kenapa? Karena di dunia bisnis, brand storytelling itu sudah banyak yang menggunakan, dan kesaksian-kesaksian dari berbagai berbagai customer atau pemakai user dari sebuah produk itu menggunakannya, dan mereka puas dari apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, di sini Bapak Ibu, mari kita lihat cabang-cabang dari storytelling ini. Nanti PPT akan kita bagi, Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi storytelling itu seperti saya katakan ya, bersifat emosional, bersifat emosional, bersifat histori. Suatu saat mungkin ada beberapa yang sudah pernah membaca di dalam Facebook atau di dalam grup WA tentang kisah yang saya tulis mengenai seorang anak yang sangat mengkhawatirkan hati ibunya karena dia terpengaruh oleh teman-temannya yang tidak terlalu baik. Nah, ini ada hubungan emosional saya sama Bu Heri karena anak ini adalah dari SMP-nya Ibu Heri. Nah, saya mengisahkan itu dengan cara emosional. Dan juga saya membuat histori, membuat kisah dari bagaimana anak itu masuk di sekolah saya dan sampai dia kemudian meninggal, dan bagaimana saya bertemu dengan orang tuanya, dengan ibunya yang waktu itu saya terima pada saat PPDB. Nah, ini membuat saya menangis ketika saya menceritakan kisah ini. Nah, kisah ini mengandung trust ya. Kenapa? Karena di situ saya menceritakan bagaimana saya dan teman-teman di sekolah saya itu betul-betul menjaga anak ini dari ketidakbaikan yang ada di lingkungan kita. Kita kasih di situ. Kemudian itu juga merupakan experience saya betul-betul, dan saya tulis dan saya komunikasikan, dan itu kemudian saya bagi kisah itu. Dan di Facebook waktu itu kisah itu sangat menyentuh banyak orang karena mendapatkan banyak sekali komen. Nah, tanda bahwa kisah itu menarik ya, dan kisah itu dialami juga oleh para pembaca atau viewer kita itu adalah dari komen dan dari like ya yang ada dalam social media. Nah, saya langsung ya Bapak Ibu, ini saya langsung pada satu strategi ya, satu strategi. Nah, strategi pertama. Nah, ini seperti yang saya kisahkan tadi tentang kisah anak yang barusan saya ceritakan. Show your human side, ya, artinya tunjukkan sisi humanis Bapak Ibu semua ketika mau bercerita. Misalnya di SMP Muhammadiyah 6, SMP-nya Bu Desi, ya. Di situ ada satu kelas ya. Apa yang ingin kita tunjukkan? Kalau tadi kita tidak memiliki prestasi, maka apa sih yang bisa kita kisahkan? Kita bisa menceritakan mengenai human side. Bagaimana sekolah ini dari anak-anak yang mungkin tidak beruntung latar belakangnya. Bahkan mungkin dulu dia tidak terlalu baik ya kisah sebelum masuk ke sekolah Bapak Ibu semua, misalnya sekolahnya Bu Desi. Maka perubahan movement dari pertama sampai yang kemudian perubahan yang dia alami, dia melakukan satu kebaikan, sedikit saja kebaikannya, ceritakan di situ. Nah, disitulah yang beruntungnya storytelling. Dan ini pada sekolah-sekolah yang bagus seperti sekolahnya Bu Tanti, sekolahnya Pak Sueb, sekolahnya Pak Hari dari SMA Muhammadiyah 1, sekolahnya Bu Oca, ini bisa menceritakan sisi-sisi baiknya. Kalau misalnya sekolahnya Bu Oca nih misalnya ya, Bapak Ibu pernah nonton sebuah film yang kalau saya itu suka filmnya siapa namanya, Gari Nugroho. Nah, filmnya Gari Nugroho ini kaya dengan sentuhan gambar yang bagus dan suara yang kuat. Nah, coba saya kasih usulan kepada Bu Oca.
Bu Oca tidak perlu 10 orang, tidak perlu dia harus berlomba dulu. Ada enggak di sekolah Bu Oca yang bisa ngaji? Bahkan ngajinya belum sempurna. Tetapi proses ketika seorang guru mengajarkan anak mengaji, betapa sulitnya, dan kemudian anak itu akhirnya bisa mengucapkan satu ayat dengan baik, kira-kira 3 menit. Kemudian dengan video yang bagus, dengan shoot yang sesuai, yang pintar, yang baik, lalu diberi narasi, ini akan menjadi satu touching yang kuat yang menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa oh ternyata anak yang tidak bisa itu sekarang jadi bisa di situ. Anak yang sulit membaca Al-Quran tadinya ternyata bisa terbata-bata dibimbing oleh gurunya dan dia sekarang bisa. Itu hal yang luar biasa. Sekolahnya Bu Tanti yang keren, sekolahnya Pak Hari yang keren. Bagaimana tidak hanya membuat flyer, lalu flyer itu hanya ditulis prestasi anak rentang A. Seperti itu. Just that's it. Lalu pertanyaan saya, so what gitu? Bagi saya, orang tua, lalu apa yang diceritakan dari situ? Saya nggak tahu apakah benar sekolah itu yang memang membuat anak ini menjadi pintar. Karena bisa jadi anak itu bisa berprestasi karena memang orang tuanya yang sudah keren membimbingnya. Nah, buktikan bahwa sekolah Anda itu tidak hanya memiliki anak prestasi yang tiba-tiba datang because of luck ya. Karena luck ya, karena keberuntungan. Oh enggak, sekolah saya benar-benar membuat anak ini mulai dari nol nggak bisa bicara sampai dia bisa bicara, kemudian dia bisa berpresentasi di forum nasional. Kisahkan itu, tunjukkan dan buktikan. Nah, seperti itulah kuatnya storytelling. Nah, bagaimana progres dari tim itu mencapai achievement? Ini harus dibuktikan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya strategi kedua, share your backstory. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita tiba-tiba mengenal ya, kita tiba-tiba mengenal. Dulu saya mengenal Lady Gaga itu ketika dia diprotes oleh banyak orang. Tetapi setelah saya selidiki, ternyata Lady Gaga ini adalah seorang public figure, seorang artis yang pintar sekali. Dia keren, dia cerdas. Nah, di sini kenapa? Karena ada satu story tentang backstory dari Lady Gaga. Atau mungkin tadi dikisahkan oleh Pak Ali ya. Siapa tadi Pak Ali? Fisikawan? Hawkins ya. Stephen Hawkins. Bagaimana seorang yang tinggal di dalam satu kursi roda, kemudian dia bisa mengguncang dunia. Nah, itu adalah kuatnya backstory. Nah, Bapak Ibu, silakan bercerita. Misalnya nih, ada satu guru yang keren gitu ya, ada satu guru yang keren, sisi-sisi humanis, sisi-sisi dari mana Bapak Ibu guru berasal, kemudian dia sekarang menjadi sangat percaya diri ya, ini penting. Bahkan di dalam sekolah itu tidak hanya bercerita mengenai murid, kita harus bisa bercerita mengenai guru, kita bercerita mengenai kepala sekolah, kita bisa bercerita tentang satpam, Bapak Ibu semuanya ya, Bapak Ibu, satpam yang membawa payung pada saat membuka pintu mobil anak-anak pada saat hujan, lalu mengantarnya sampai ke dalam. Itu adalah satu kisah yang Bapak Ibu sedang sampaikan bahwa sekolah kami betul-betul sekolah yang care terhadap siswa. Nah, kemudian ada misalnya tukang membuat minuman yang kemudian dia membantu anak-anak di sekolah. Nah, hal-hal yang seperti itu, backstory seperti itu boleh dikisahkan. Nah, ini saya ambil dari sekolahnya Bu Tanti ya. Nah, ada satu sekolah dan banyak ya, saya lihat banyak. Web sekolah itu memasang daftar guru dan karyawan itu dengan menggunakan satu seragam saja. Dan actingnya itu harus acting ke depan kayak gini. Oh my God. Itu banyak banget. Dan ini luar biasa. Sekolah Semamda ini punya satu punya satu cara. Saya ingin seseorang raise hand. Tolong dibantu Mbak SK.
jawab pertanyaan saya. How do you identify from these pictures? Apa yang Bapak Ibu lihat dari penampilan ini? Ini penampilan yang saya ambil dari web ya. Saya ambil betul-betul dari web dan ini adalah nama asli ya. Kemudian dan ini Bu Tanti, ini loh wajah Bu Tanti itu seperti ini. Ya. Kemudian what the creators want to say? Apa yang ingin disampaikan oleh pembuat web ini mengenai penampilan guru-gurunya? Coba, ada yang resen? Siapa? Ada Bu Dia. Silakan Bu Dia. Bu Dia dari mana ini? Bu Dia Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Silakan. Mohon maaf Ibu, ini saya kan di hujan di Sidoarjo. Jadi Oh ya. Itu off cam ya Bu. Oh, tidak apa-apa. Silakan Bu Dia. Terima kasih sudah meskipun hujan ya sudah resen. Silakan Bu Dia dari Sidoarjo. Apakah ini dari Semanda? Enggak, itu saya dari SD Muhammadiyah 26. Oh, dari SD Muhammadiyah Kreatif ya? SD Muhammadiyah 26, Surabaya. Oh ya, I see. Pak Herfit? Ya, Ustadz Herfit. Ya. Oke, silakan Bu Dia. Apa? Insight Bu Dia? Dari gambar ini saya dapat, jadi ini mengusung seperti personal branding. Jadi personal branding masing-masing gurunya. Luar biasa. Yes. Menurut Bu Dia keren nggak? Keren sekali, karena beberapa tahun ini personal branding sendiri itu sedang booming dan gimana sih orang seperti ini? Jadi digambarkan dari foto gitu. Meskipun nanti akhirnya orangnya kepo kan dari foto itu kan fotonya awalnya seperti ini, gayanya seperti ini, itu kan nanti akhirnya ada namanya. Mungkin di bawahnya juga ada kayak seperti sosial medianya, mungkin akhirnya kan kepo. Sukanya ini. Itu it's very great insight Bu Dia. Yes. You are so cool. Ngomong-ngomong, sekolah Bu Dia sudah seperti ini belum foto-fotonya? Menuju. Oh, menuju. Oke, salam ya buat Pak Herfit ya, Bu Dia. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi seperti ini ya. Jadi good luck ya. Ini menurut saya keren banget. Oke, berikutnya strategi ketiga, develop a narrative ya. Lalu sampaikan narasi, kembangkan narasi. Nah, ini dia. Poin pertama, tulislah point of view, tulislah sudut pandang. Jadi Bapak Ibu boleh ya menggunakan sudut pandang sebagai apa saja ya, sebagai ibu, sebagai guru, sebagai teman dari murid Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya saya ingin hari ini tidak hanya humas yang datang, tidak hanya kepala sekolah yang datang, tidak hanya pemilik yayasan yang datang, tetapi sebenarnya ini penting bagi siswa. Oh ya, welcome anak-anakku dari SMA Muhammadiyah 4 Kendal, luar biasa. Ini kayaknya satu-satunya sekolah yang, nanti I need your voice ya, yang dari, tolong Bu Sari, tolong disiapkan beberapa adik-adik dari Kendal, nanti ingin saya wawancarai sebentar ya. Nah, ini ya, jadi point of view ya. Jadi ini boleh dari Bapak Ibu guru, dari Tendik, tenaga kependidikan, dari siswa, karena siswa itu juga memiliki web sendiri ya, kalau di Muhammadiyah, IPM, atau OSIS. Kemudian dari kurikulum ya. Nah, kurikulum ini penting karena nanti akan saya kisahkan bagaimana kurikulum berperan pada developing narrative of branding school ya, school branding ini. Kemudian jadi di sini harus ada point of view yang berisi moral, perasaan, emosi ya, yang mengasosiasikan pada brand sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari sini kemudian identifikasi kekhasan, keunikan brand Anda. Jadi saya dulu waktu saya menjadi humas di sekolah saya, itu viewer saya itu bilang begini, oh Bu Nazila sama dengan SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, itu sekolah saya. Dan SMA Muhammadiyah 2 adalah Bu Nazila. Nah, apabila Bapak Ibu mendapatkan kalimat semacam itu, maka Bapak Ibu sudah berhasil menciptakan brand sekolah Bapak Ibu dalam diri Bapak Ibu. Nah, ini adalah ujung ya, akhir dari atau ambasador ya, ciptakan ambasador-ambasador seperti itu. Nah, disinilah kemudian akan lahir follower.
Nah, itu ya. Nah, dua lagi ya strateginya, yaitu nomor 4 ya. Strategi nomor 4 itu adalah inspirational message ya. Bapak Ibu bisa, ini ada saya lihat dari beberapa web ya, dari sekolah misalnya sekolah SMP Al Mujahidin Gunung Kidul. Itu banyak memproduksi quote-quote inspirasional. Misalnya apa? Dari pahlawan, dari kemudian yang dibuat video dimasukkan dalam apa namanya? Webnya mereka, dalam Instagramnya mereka, itu keren banget. Nah, jadi tidak hanya bercerita tentang apa yang ada di sekolah, tapi misalnya Bapak Ibu hari ini misalnya Hari Guru. Nah, Hari Guru ini quote yang bagus apa sih? Nah, kenapa quote ini akan mengasosiasikan bagaimana kepedulian sekolah Bapak Ibu terhadap apa jasa guru, terhadap sosok seorang guru. Seperti itu. Sosok pahlawan juga seperti itu. Ada kepedulian di sini. Nah, jadi kisahkan. Kemudian emosi dari pembaca itu yang harus kita mainkan. Jadi kisah atau naratif itu harus sampai pada mempengaruhi aspek emosional. Bagaimana seorang penulis Harry Potter, J.K. Rowling, itu kemudian diketahui ya dari narasi yang dibangun oleh beberapa media mengenai perjuangan J.K. Rowling ketika dia menulis Harry Potter. Karena dia nggak mampu, dia nggak punya kantor, dia datang ke kafe-kafe dan dia duduk di pojok kafe pelayanan kami. Nah, seperti itu. Dan ini adalah nanti dalam bahasa marketing itu Pak Coach Ali akan menceritakan ini termasuk bagian apa sih? Termasuk marketing bagian apa? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini beberapa hal yang nanti bisa dibaca ya sendiri ya. Kemudian sifat dari storytelling ini harus simple tapi signifikan ya. Signifikan itu terkait langsung gitu ya. Nah, ini mungkin saya boleh sedikit ya. Nah, di sini. Ini berjudul ya, sebentar. Ini saya lihat ya. Ini saya ambil dari SMP Muhammadiyah Al Mujahidin. Nah, Gunung Kidul ya. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa kurikulum itu bisa menjadi supporting brand untuk sekolah. Nah, seperti inilah para Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pelaku kurikulum, wakil kurikulum itu harus mendorong gurunya untuk menjadi guru yang seperti ini ya. Makanya kita tuh harus kreatif belajar sendiri. Nah, Emang gurunya nggak ada. Oke ya, saya skip. Nah, ini ya. Metode klasik di sini. Metode klasik. Nah, lihat. Apa yang hadir dalam pikiran Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melihat ini? Nah, ini ya. Sangat klasik. Pertama, gurunya untuk menyuruh halaman ini sampai halaman ini. Lihat reaksi murid-murid, mereka tidur, ya. Mereka ngobrol sendiri. Nah, mereka ada yang tidur seperti ini ya, luar biasa. 45 menit kemudian keluarlah guru itu dan ternyata gurunya keluar dan masuk lagi setelah selesai. Masya Allah. Sudah selesai. Nah, langsung. Ini klasik banget ya, klasik banget. Selesai, bel selesai. Mari kita lihat satu sisi lainnya. Ini guru yang lain. Seragamnya keren. Ya.
Nanti akan ada testimoni dari sahabat saya tentang seragam. Nah, gurunya keren? Waalaikumsalam. Loh. Salah. No. Oh my God. Maaf. Tadinya anak-anak ada yang capek gitu ya. Amplop. Wah. Di dalam amplop ini ada kertas ajaib. Kertas yang insya Allah menginspirasi anak-anakku untuk menjadi anak yang hebat, anak yang paham tentang sejarah. Nah, ini pembukaannya sudah keren tuh. Langsung maju ya. Kemudian kami bacakan dengan keras apa isi amplop ini. Apa namanya? Kelas ini dibentuk letter U dalam waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Saya pikir isinya uang, ternyata isinya perintah. Wah. Nah, ini ada movement ya, ada movement yang dibuat oleh guru ini sehingga anak-anak mendapatkan suasana yang berbeda. Tadi kita sudah membentuk letter U semua. Kita skip. Bentuk tadi. Yang di dalamnya ada isinya juga. Di salah satunya adalah kertas ajaib juga. Oh. Sepertinya ini ide dari sebuah video yang viral ya dari luar negeri ya ini ya. Tapi boleh nggak sih kita, boleh sekali ya Bapak Ibu, mengadaptasi di sekolah tempat saya sama Pak Ali mengembangkan, yaitu SDUA Ngemplak, itu juga kita mengembangkan hal-hal seperti ini. Aduh, mana tadi? Oh. Nah, kita skip. Nah ya. Muhammadiyah di website Muhammadiyah melalui Google. Mereka memanfaatkan HP-nya. Beda dengan apa yang tadi guru pertama. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, ini komentar anak-anak. Nah, ini skenario ya, Bapak Ibu, ini skenario tetap ya. Tetapi ini make sense ya. Ini satu hal yang masuk akal. Oke. Baik. Saya akan skip lagi. Nah, sekarang ini yang sekarang viral, yaitu akun abu putih ya. Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa menjadikannya sebagai satu bahan diskusi nanti. Ini sangat viral dan sekarang sangat terkenal dan sudah di-endorse oleh para artis ya. Masih tebak-tebakan, tapi temanya beda. Apa tuh? Clue-nya ini menjadikan mereka artis ya, tapi mereka menggunakan bahasa abu. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini bisa di ATM, kalau istilahnya Bu Heri ya, sering menggunakan istilah ATM ya Bu Heri ya. Nah, bisa dari Adiwiyata. Nah, ini ngapain coba? Ini ngapain? Ini tebak. Nah, ini ya. Tebak apa namanya itu? Empon-empon ya. Bumbu dapur ya. Nah, seperti ini. Ini menjadi viral. Nah, setelah ini our invited speaker Putri Sulhana ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu aspek-aspek atau point of view dari milenial. Bagaimana sih milenial itu berpikir? Bagaimana sih milenial itu merespon? Kenapa hal-hal yang sepele kayak gini malah bisa dan konyol lagi nih? Ini siapa? Ini bisa jadi gurunya, ini bisa jadi tendik ya yang Bapak ini ya. Tapi ini luar biasa ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita skip. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengenalkan mungkin beberapa para peserta ini sudah tahu ya, bahwa kita juga harus mengidentifikasi kita ini siapa. Kita ini siapa? Saya ini termasuk di mana?
Saya lahir tahun 1970. Jadi saya itu generasi X. Kalau Bapak Ibu lahir sebelum 64, Bapak Ibu sama dengan baby boomer. Tetapi anak-anak kita itu lahir di sini ya, 2015, bahkan mungkin lebih. Generasi alfa. Untuk anak-anak TK itu masuk generasi alfa. Generasi yang sama sekali tidak bisa berpikir seperti Bapak Ibu kita dulu. Seperti Bapak Ibu yang dulu lahir kemudian tiba-tiba merasakan kesulitan bagaimana mencari makan dan sekolah. Nah, seperti itu ya. Nah, mereka tahu-tahu sudah punya HP, sudah bisa mencari HP itu sudah bisa dimainkan. Nah, seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu lihat ini kartun ya, ini pola yang bisa dicontoh, kartun style seperti ini. Coba kalau saya jujur ya tidak terlalu suka dengan seragam guru yang menggunakan seperti ini, tapi coba lihat ini satu narasi dan juga sarkastik juga ya. Tetapi kita bisa menggunakan alat-alat seperti ini ya. Nah, ini guru viral Bapak Ibu lihat ya, ini saya ketik guru viral di dalam Google, saya ketemu dua ini. Yang ini adalah guru olahraga yang pinter nari ya, kemudian dia bikin di TikTok dan kemudian anak-anak jadi suka. Yang ini seorang guru dari Kalimantan. Ini meniru dari barat ya, guru yang bisa main tangan, salam-salaman pakai permainan gitu ya dengan anak muridnya dan sekarang menjadi viral, bayangkan. Nah, Bapak Ibu, hal yang kecil dari sini kita bisa bercerita. Dari sini kita bisa bercerita. SMA Al-Amin di sini saya masukkan karena Bu Nurfin dan timnya sudah menerapkan bagaimana seragamnya sekarang sudah berubah. Nah, ini adalah insight dari sahabat saya, Ibu Vivi yang ada di sini. Beliau mengatakan bahwa waktu Bu Vivi SMP di Muhammadiyah, lalu berpapasan dan anak-anak dari Santa Maria, saya juga mengalami hal yang sama. Oh, ternyata seragamnya keren. Dan itu sampai sekarang, itu seragam yang disukai oleh anak-anak milenial. Seragam kotak-kotak dengan kombinasi vest yang bagus. Nah, ini dari gambar-gambar ini, jadi ciptakan dulu gambar. Berarti kalau ciptakan gambar, berarti harus menciptakan sekolahnya yang bersih, sekolahnya yang ada pojok-pojok tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu kemudian baru kita bisa buat narasi dari sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini aktivitas siswa, ini penelitian, bahkan ini ada membuat mural dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat ya. Ini kurikulum luar biasa ya, kurikulum bisa bercerita dari gambar-gambar ini. Nah, ini juga pengalaman saya ini ya. Bagaimana saya mengajak murid-murid saya nyemplung kali Code dan mereka membuat ini semuanya saya video dan saya dari mulai membuat sampai mereka tampil mendapatkan gambar yang keren seperti ini sampai TV, sampai saya kemudian dicari oleh TV nasional pada saat itu. Nah, perhatikan ini sangat touchy. Ini foto ini saya buat sendiri waktu itu. Lalu ini sangat keren banget ya, ibunya memang cantik ya, dan memang keibuan banget. Nah, ini bisa. Jadi ini touching, emotional, dan ini bisa menginfluence. Lalu kita gambar apa yang bisa pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, ini saya ambil dari Muhi kalau nggak salah atau dari mana ya. Ini lagi main futsal. Nah, lihat dari gambar kaki kita bisa bercerita. Pikirkan kata yang dimulai dengan kaki, lalu asosiasikan dengan sekolah Anda. Nah, ini pengalaman guru sejarah yang sedang bercakap-cakap ini desain juga ya. Nah, ini adalah kenangan kami dengan para guru di Kendal ya, kolaborasi yang ada di sana.